di antara kabut dan warisan abadi. Pagi itu, Gunung Salak tidak seperti biasanya. Puncaknya tidak hanya diselimuti oleh kabut putih yang tebal, tetapi juga oleh keheningan yang begitu pekat. Seolah-olah waktu itu sendiri memutuskan untuk menahan napas. Burung-burung yang biasanya menyambut fajar dengan kicauan riuh, kini bertengger diam di dahan-dahan pohon raksasa. Kepala mereka tertunduk hikmat. Angin yang biasanya menderu di antara celah tebing, kini hanya berbisik pelan, mengusap dedaunan dengan kelembutan seorang ibu yang membelai rambut anaknya. Di sebuah pelataran batu di dekat mata air yang dikenal sebagai Tirta Kahuripan, sesosok makhluk duduk dengan tegak. Ia bukan lagi manusia sepenuhnya, namun bukan pula sekadar hewan. Itulah wujud transisi Prabu Siliwangi, sang macan putih yang agung. Bulunya putih cemerlang, memantulkan cahaya fajar yang masih malu-malu menembus kanopi hutan. Matanya yang berwarna emas jernih memandang lurus ke arah Cakrawala Timur, tempat cahaya mulai membelah kegelapan. Di belakangnya, beberapa langkah jauhnya, Sedamana, sang pengikut yang paling setia, bersimpuh dengan tubuh gemetar. Ia tahu hari ini adalah hari yang digariskan. Ia merasakan getaran di tanah, bukan getaran gempa, melainkan getaran frekuensi semesta yang sedang bersiap untuk menarik kembali salah satu jiwa terbaiknya ke dalam pelukan Sang Hyang Kersa. Bisik Sedamana, suaranya pecah oleh emosi yang tertahan. Apakah tidak ada lagi yang bisa hamba lakukan? Sang macan putih tidak menoleh. Namun suara Siliwangi bergema di dalam pikiran Sedamana, jernih dan tenang bagaikan pantulan bulan di atas air telaga. Janganlah engkau menangisi sebuah kepulangan, Sedamana. Selama ini, aku hanya meminjam rupa manusia, meminjam mahkota emas, dan meminjam gelar raja. Kini, saatnya aku mengembalikan semua pinjaman itu kepada pemiliknya. Siliwangi bangkit berdiri. Setiap gerakannya memancarkan wibawa yang melampaui segala hukum duniawi. Ia berjalan menuju tepi tebing yang menghadap langsung ke arah timur, ke arah bekas kerajaannya yang kini hanya tinggal kenangan di bawah awan. Di kejauhan, sisa-sisa reruntuhan pakuan Pajajaran tidak lagi terlihat oleh mata telanjang. Namun dalam penglihatan batin Siliwangi, ia melihat setiap jengkal tanah yang pernah ia cintai. Ia teringat pada hiruk-pikuk pasar Sunda Kelapa, pada keringat para petani yang ia lindungi, pada senyum anak-anak di Balairung Agung, dan juga pada air mata rakyatnya saat tembok kota mulai runtuh. Semua ingatan itu melintas cepat, bagaikan ribuan butiran air yang mengalir dalam satu sungai besar. Dulu, ingatan itu adalah beban. Dulu, rasa bersalah atas kejatuhan kerajaan itu adalah duri yang menusuk jantungnya setiap malam. Namun kini, di puncak Gunung Salak, duri itu telah melunak, menjadi bunga-bunga kebijaksanaan yang wangi. Pajajaran tidak runtuh karena kekalahan. Suara batin Siliwangi kembali berkemah. Ia hanya berganti wujud menjadi nilai-nilai. Selama ada manusia yang menjunjung tinggi keadilan, selama ada pemimpin yang mencintai rakyatnya di atas dirinya sendiri, maka di sanalah Pajajaran hidup. Aku tidak meninggalkan mereka. Tiba-tiba, udara di sekitar pelataran batu itu mulai bergetar. Partikel-partikel cahaya mulai bermunculan dari tanah, dari pepohonan, dan dari tubuh sang macan itu sendiri. Warna putih bulunya perlahan-lahan memudar, menjadi transparan, menyatu dengan kabut yang mulai turun dari puncak gunung. Namun, di tengah proses itu, sebuah godaan terakhir muncul. Dari bayang-bayang pepohonan tua, muncul proyeksi dari masa lalunya. Ia melihat dirinya sendiri dalam balutan jubah kebesaran emas, memegang keris pusaka, berdiri di atas singgasana yang megah. Bayangan itu berbicara dengan suara yang penuh gema kekuasaan. Kembalilah, Siliwangi. Rakyatmu masih memanggil namamu. Mereka tertindas di bawah pengaruh baru. Mereka membutuhkan rajamu, pedangmu, dan kekuatanmu. Jika kau pergi sekarang,
kau akan dilupakan. Sejarah hanya akan mencatatmu sebagai raja yang melarikan diri ke hutan. Siliwangi, yang kini hanya berupa siluet cahaya berbentuk macan, memutar kepalanya perlahan. Ia tidak menatap bayangan itu dengan kemarahan, melainkan dengan belas kasih yang sangat mendalam. "Wahai bayangan egoku sendiri," jawabnya pelan. "Kekuasaan adalah rantai yang indah, namun ia tetaplah rantai. Nama adalah beban yang berat, dan aku telah meletakkannya. Aku tidak butuh disembah, karena pemujaan hanya akan menciptakan jarak antara aku dan alam. Aku tidak melarikan diri, aku menuju pulang. Jika namaku dilupakan, biarlah." Dengan kata-kata itu, bayangan emas tersebut hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu bintang yang tertiup angin. Ujian terakhir telah usai. Keinginan untuk diakui, untuk abadi dalam ingatan manusia, telah dilepaskannya sepenuhnya. Detik-detik menuju moksa terasa begitu lambat, namun pasti. Sedamanah melihat tubuh Sang Prabu mulai pecah menjadi ribuan kunang-kunang cahaya. Cahaya itu tidak hanya putih, tetapi juga mengandung warna pelangi yang sangat lembut. Sang macan putih itu kini mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengeluarkan auman terakhir yang sangat panjang. Auman itu tidak terdengar menakutkan. Itu adalah nada musikal yang paling indah yang pernah didengar telinga manusia. Sebuah simfoni kemenangan atas diri sendiri. Auman itu menyebar ke seluruh lembah, memantul di tebing-tebing, masuk ke dalam gua-gua terdalam, dan mengalir bersama arus sungai-sungai di Jawa Barat. Di desa-desa yang jauh, orang-orang tua terbangun dari tidur mereka, merasa seolah-olah beban di pundak mereka tiba-tiba diangkat oleh tangan yang tak terlihat. Para bayi berhenti menangis dan tertidur pulas dengan senyum di wajah mereka. Sedamanah merangkak maju, mencoba menyentuh cahaya itu untuk terakhir kalinya. Namun tangannya hanya menembus udara dingin. "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Sedamanah. Aku adalah angin yang mendinginkan keningmu saat kau lelah. Aku adalah air yang membasuh dahagamu. Aku adalah tanah yang menumbuhkan padimu." Perlahan tapi pasti, bentuk fisik sang macan benar-benar lenyap. Yang tersisa hanyalah kepulan kabut yang berbentuk menyerupai sosok manusia agung yang sedang bermeditasi. Lalu kabut itu pun buyar diterpa angin pagi yang segar. Matahari akhirnya muncul sepenuhnya dari balik cakrawala, memandikan seluruh Gunung Salak dengan cahaya keemasan. Di pelataran batu itu tidak ada lagi jejak kaki. Tidak ada bulu yang tertinggal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan fisik. Hanya ada setangkai bunga kadaka yang tumbuh di sela batu, melambangkan keuletan dan keabadian jiwa yang telah terbebas. Sedamanah berdiri perlahan. Ia menghapus air matanya. Meskipun hatinya merasa hampa karena kehilangan fisik sang junjungan, ada sebuah kedamaian baru yang merayap di dadanya. Ia melihat ke sekeliling. Hutan itu tidak lagi terasa asing atau menakutkan. Ia merasa seolah-olah setiap pohon, setiap serangga, dan setiap tetes embun adalah bagian dari Prabu Siliwangi. Ia kemudian berjalan turun gunung, membawa sebuah warisan yang jauh lebih berharga daripada emas atau permata. Ia membawa Uga Pariwara, pesan-pesan bijak yang akan ia bisikkan kepada anak cucunya, tentang seorang raja yang menjadi macan dan macan yang menjadi alam. Sementara itu, di kerajaan-kerajaan utara, para penguasa baru merasakan perubahan atmosfer yang aneh. Mereka merasa diawasi oleh kehadiran yang tidak terlihat. Sebuah kehadiran yang tidak mengancam, namun memberikan rasa hormat yang luar biasa. Legenda tentang sang macan putih mulai menyebar dari mulut ke mulut, dari pasar ke pasar, melintasi gunung dan laut. Cerita itu tidak lagi tentang kekalahan sebuah kerajaan, melainkan tentang kemenangan seorang jiwa. Siliwangi telah menjadi mitos, sebuah kebenaran yang berpakaian dalam cerita. Ia menjadi simbol bagi rakyat Sunda bahwa kemuliaan tidak diukur dari luasnya wilayah kekuasaan, melainkan dari kedalaman integritas dan kemampuan untuk melepaskan segala keterikatan duniawi. Berabad-abad kemudian, nama Sri Baduga Maharaja tetap terukir dalam prasasti-prasasti batu,
namun jiwanya tetap bebas berkeliaran di hutan-hutan keramat Jawa Barat. Ketika kabut turun terlalu tebal di lereng Gunung Salak, atau ketika bulan purnama menyinari hutan-hutan tua, orang-orang masih sering melaporkan melihat kilatan putih di balik pepohonan. Mereka tidak lagi merasa takut. Mereka tahu itu adalah sang penjaga yang sedang berkeliling, memastikan bahwa tanah Pasundan tetap subur dan rakyatnya tetap berjalan di atas jalan silih asah, silih asih, dan silih asuh. Kepergian Siliwangi bukanlah sebuah akhir. Itu adalah sebuah janji. Sebuah janji bahwa kebenaran tidak akan pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali dalam bentuk yang berbeda. Moksa Sang Prabu adalah sebuah pintu yang tetap terbuka bagi siapa saja yang berani mencari kebebasan batin di atas segalanya. Fajar telah sempurna. Langit membiru jernih tanpa noda. Di kejauhan, seekor elang terbang tinggi menembus awan, seolah-olah sedang mengantar sebuah jiwa menuju keabadian yang tak terjangkau oleh kata-kata. Pajajaran mungkin telah hilang dari peta, namun di bawah setiap kaki yang berpijak di tanah Sunda, detak jantung Siliwangi masih terdengar, berirama dengan denyut nadi bumi, abadi dalam setiap helaan napas alam semesta yang maha luas. Sang Prabu telah pulang. Ia telah menjadi satu dengan cahaya. Ia telah menjadi kesunyian yang sempurna. Ujian terakhir dan pelepasan. Langit di atas lereng Gunung Salak tidak lagi berwarna biru atau hitam. Ia adalah hamparan ungu tua yang lebam, seolah-olah cakrawala itu sendiri sedang menahan nafas dalam duka yang sangat panjang. Di puncak tebing yang menjorok tajam ke arah lembah dalam, seekor macan putih dengan ukuran yang melampaui logika manusia duduk bersimpuh. Bulunya bukan sekadar rambut hewan, melainkan helaian cahaya perak yang bergetar halus mengikuti denyut nadi bumi. Matanya, dua bola emas yang jernih, menatap lurus ke arah cakrawala timur, di mana sisa-sisa cahaya merah api masih nampak samar dari kejauhan. Mungkin sisa pembakaran sebuah desa, atau mungkin hanya pantulan dari amarah manusia yang tak kunjung padam. Ia bukan lagi Prabu Siliwangi dalam daging dan darah yang bisa terluka oleh baja. Namun, di dalam kesadaran yang meluas itu, sisa-sisa kemanusiaannya masih berbisik. Inilah ujian terberat. Bukan melawan ribuan pasukan dengan tombak di tangan, melainkan melawan sisa-sisa memori yang masih mencoba mengikat jiwanya pada tanah, pada tahta, dan pada nama besar yang pernah ia sandang. Tiba-tiba, udara di sekitar tebing itu mendingin secara tidak wajar. Kabut menebal, namun bukan kabut air yang menyegarkan, melainkan kabut ingatan. Di hadapan sang macan putih, ruang dan waktu seolah terlipat. Sebuah penglihatan agung muncul dengan detail yang menyakitkan. Ia melihat pakuan Pajajaran, bukan runtuhan yang tertutup lumut, melainkan kota itu di puncak kejayaannya. Ia melihat dirinya sendiri, duduk di atas singgasana kayu jati yang diukir indah, mengenakan mahkota emas yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Ia mendengar sorak-sorai rakyat, longser. Ia mencium aroma dupa yang dibakar di balairung, bau keringat para prajurit yang setia, dan harum melati dari rambut permaisuri. Kembalilah, sebuah suara bergema. Itu adalah suara hatinya sendiri, namun terdengar seperti paduan suara dari ribuan rakyat yang memohon. Hanya dengan satu jarimu, sejarah akan berbalik. Kau memiliki kekuatan untuk memanggil badai, untuk menggetarkan bumi, dan menghancurkan mereka yang telah menodai tanah ini. Sang macan putih memejamkan matanya. Jantungnya, yang kini adalah detak jantung gunung, terasa nyeri. Ia teringat akan janjinya untuk melindungi. Ia teringat akan keringat para petani yang membangun bendungan atas perintahnya. Ego dalam dirinya bangkit, menuntut balas. Rasa adil dalam jiwanya memberontak, melihat ketidakadilan yang kini merajalela di tanah yang dulu ia makmurkan. Dunia ini membutuhkanmu sebagai raja, bukan sebagai legenda yang bisu. Suara itu terus menghasut.
Namun, Siliwangi dalam keheningan batinnya menjawab, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan pemahaman. Jika aku kembali untuk membenarkan yang salah dengan kekerasan, maka aku hanyalah bagian dari rantai penderitaan yang tak berujung. Visi tentang kemegahan istana itu tiba-tiba retak. Ia melihat istana itu terbakar, runtuh menjadi abu, dan di atas abunya tumbuh bunga-bunga liar yang baru. Ia menyadari bahwa kehancuran adalah pupuk bagi kehidupan baru. Ia melepaskan genggamannya pada kenangan tentang mahkota. Di saat itu, cahaya perak di bulunya semakin terang, dan visi istana itu lenyap, menyisakan keheningan yang lebih dalam. Ujian kedua datang bukan dari dalam, melainkan dari dunia material yang kasar. Di kaki gunung, sekelompok manusia sedang bergerak mendaki. Mereka bukan peziarah yang mencari berkah, melainkan orang-orang yang didorong oleh ketamakan yang pekat. Ada seorang panglima bayaran dari pesisir bernama Telak Jaka Lelana, didampingi oleh beberapa bupati pengkhianat yang membawa peta-peta tua. Mereka membawa alat gali, obor, dan senjata api yang didapat dari pedagang asing. Nafsu mereka tercium seperti bau logam karat yang menusuk hidung sang macan. Di sini, ucap Jaka Lelana sambil menancapkan pedangnya ke tanah subur di bawah pohon beringin tua. Legenda mengatakan Siliwangi menyembunyikan mahkota Binokasih dan pusaka-pusaka emas di dalam gua di lereng ini. Para pengikut Siliwangi yang masih setia, yang kini hidup sebagai pertapa berbaju putih sederhana, mencoba menghadang. Salah satunya adalah pemuda bernama Langgir, murid dari Sedamana. "Tuan-tuan, pergilah," ucap Langgir dengan suara gemetar namun tegas. "Tidak ada emas di sini. Harta yang ditinggalkan Sang Prabu bukan untuk tangan-tangan yang kotor oleh ambisi." Jaka Lelana tertawa dingin. "Sakral? Kesakralan tidak bisa membeli gandum. Kesakralan tidak bisa membangun benteng." Dari puncak tebing, sang macan putih melihat segalanya. Ia merasakan ketakutan Langgir, dan ia merasakan kemarahan yang meluap dari para pengkhianat itu. Insting kehewanannya, sisa dari sifat kesatria, mendorongnya untuk melompat turun mencabik-cabik mereka yang berani mengusik ketenangan gunung ini. Ia ingin melindungi para pertapa itu. Ia ingin menunjukkan bahwa kekuatan Sunda belum padam. Siliwangi menyadari bahwa jika ia turun dan membantai mereka, ia akan jatuh kembali ke dalam lingkaran karma sebagai penguasa yang menggunakan ketakutan. Ia harus menguji apakah ia bisa melepaskan keterikatan bahkan pada perlindungan fisik. Ia menarik napas panjang, menghisap seluruh energi alam di sekitarnya. Alih-alih melompat, ia memancarkan sebuah frekuensi batin. Ia tidak menyerang tubuh mereka, ia menyerang kegelapan di jiwa mereka. Tiba-tiba, hutan itu berubah menjadi sangat sunyi. Burung-burung berhenti berkicau, angin berhenti berdesir. Suasana menjadi begitu menekan sehingga para pengejar harta itu merasa seolah-olah udara berubah menjadi cairan yang sulit dihirup. Jaka Lelana menjatuhkan pedangnya, matanya terbelalak. Ia tidak melihat macan, tapi ia merasakan kehadiran sesuatu yang begitu besar, begitu murni, sehingga ia merasa dirinya sekecil debu. Jaka Lelana bergumam, tapi suaranya kering. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Bukan gempa, tapi sebuah teguran. Sebuah suara tanpa bentuk merambat melalui tulang-tulang mereka. "Apa yang kau cari tidak ada di dalam tanah." Satu persatu, para prajurit itu lari tunggang langgang. Mereka tidak lari karena luka fisik. Mereka lari karena mereka baru saja bercermin pada keagungan yang membuat mereka merasa hina. Langgir dan para pertapa jatuh berlutut, bersyukur. Namun, sang macan tidak menunggu ucapan terima kasih. Ia berpaling. Ia tahu bahwa ujian ini telah lewat, tapi ia juga tahu bahwa ia harus melepaskan identitasnya sebagai penjaga agar bisa menjadi kebenaran itu sendiri. Malam semakin larut, menuju fajar yang akan menjadi saksi terakhir. Siliwangi kini berdiri di sebuah telaga tersembunyi yang airnya sediam cermin perak. Di permukaan air, ia tidak lagi melihat wujud macan,
namun ia melihat bayangan kabur dari semua peran yang pernah ia mainkan. Ia melihat Siliwangi sang bayi yang menangis dikawali. Ia melihat Siliwangi sang pemuda yang memenangkan sayembara. Ia melihat Siliwangi sang raja yang bijaksana. Ia melihat Siliwangi sang panglima yang berlumuran darah musuh. Ia melihat Siliwangi sang pertapa yang kesepian. "Aku lepaskan nama Siliwangi," bisiknya dalam batin. "Biarlah nama itu menjadi milik rakyat sebagai cerita pengantar tidur." Seketika, rasa sakit yang luar biasa menjalar di seluruh keberadaannya. Melepaskan identitas adalah seperti menguliti jiwa. Kenangan tentang cinta, tentang duka saat kehilangan orang tercinta, tentang bangganya melihat panji-panji Pajajaran berkibar, semuanya ditarik paksa dari pusat kesadarannya. Ia teringat pada Sedamanah, sahabat setianya. Ia merasakan ikatan emosional itu. Ia harus melepaskannya juga. Bukan karena ia tidak lagi mencintai, melainkan karena cinta yang sejati tidak memiliki keterikatan. Jika ia terus terikat pada Sedamanah, maka ia tidak akan bisa menjadi cahaya bagi seluruh alam. Sahabatku, suara Siliwangi bergema di dalam batin Sedamanah yang sedang bermeditasi bermil-mil jauhnya. Jangan cari aku di dalam ingatanmu. Carilah aku di dalam tarikan napasmu. Di tepi telaga itu, wujud macan putih mulai memudar. Bukan menghilang karena mati, melainkan melarut. Seperti garam yang jatuh ke samudra. Ia kehilangan bentuknya, namun kehadirannya meresap ke setiap tetes air. Namun, ada satu ujian terakhir yang paling halus. Di tengah proses peleburan itu, muncullah sosok bayangan hitam yang sangat mirip dengan dirinya. Itu adalah Mara, atau personifikasi dari ketakutan akan ketiadaan. Jika kau moksa, bisik bayangan itu, maka kau akan hilang selamanya. Tidak akan ada lagi aku. Tidak ada lagi kesadaran tentang kejayaanmu. Kau akan menjadi kosong. Apakah kau tidak takut pada kekosongan? Ini adalah ujian keabadian. Banyak raja yang membangun candi besar agar nama mereka tetap hidup. Banyak pahlawan yang ingin dipuja. Siliwangi berdiri di ambang batas antara menjadi dewa yang dipuja atau menjadi kekosongan yang memberi hidup. Sang macan, yang kini hanya berupa siluet cahaya, menatap bayangan itu dengan kelembutan yang tak terhingga. "Kekosongan bukanlah ketiadaan," jawabnya. "Kekosongan adalah wadah bagi segalanya. Aku tidak ingin diingat. Aku ingin dirasakan. Jika namaku dilupakan, namun keadilanku dipraktekkan, maka aku telah menang." Bayangan hitam itu menjerit dan hancur berkeping-keping. Dengan hancurnya bayangan itu, runtuhlah sekat terakhir antara diri Siliwangi dan alam semesta. Di langit timur, semburat fajar mulai membelah kegelapan. Cahaya pertama menyentuh permukaan telaga. Di tempat sang macan putih tadi berdiri, kini tidak ada lagi apa-apa. Tidak ada jejak kaki di tanah yang lembab. Tidak ada bau hewan. Hanya ada setangkai bunga Padma yang mekar di tengah telaga. Meskipun airnya sangat dingin, Siliwangi telah menyelesaikan ujian pelepasannya. Ia telah melepaskan tahta emas. Ia telah melepaskan rakyatnya. Ia telah melepaskan sahabatnya. Dan akhirnya, ia telah melepaskan dirinya sendiri. Namun di seluruh tanah Pasundan, pada saat yang tepat ketika matahari terbit, terjadi sesuatu yang aneh. Para petani yang sedang menuju sawah tiba-tiba merasakan semangat yang luar biasa, seolah-olah beban hidup mereka terangkat sejenak. Anak-anak kecil yang sedang sakit tiba-tiba terbangun dengan mata yang jernih. Para pemimpin yang sedang merencanakan tipu muslihat tiba-tiba dilanda rasa malu yang mendalam. Siliwangi tidak lagi berada di satu tempat. Ia kini berada di setiap embun pagi yang menetes dari ujung daun. Ia ada di dalam getaran suara kecapi yang dimainkan seorang kakek di gubuk tua. Ia ada di dalam keberanian seorang pemuda yang membela yang lemah.
Ia telah menjadi Sunda itu sendiri, sebuah kesadaran yang tidak terikat pada daging, namun hidup dalam nilai-nilai luhur. Di gubuknya, Sedamanah membuka mata. Air mata mengalir deras di pipinya yang keriput, namun bibirnya tersenyum. Ia tidak lagi merasakan kehadiran raja di sisinya. Ia merasakan sesuatu yang jauh lebih besar. Sampurasun, Sang Prabu. Bisik Sedamanah sambil membungkuk dalam-dalam ke arah gunung. Rampes. Sebuah suara universal seolah menjawab dari segala arah. Dari gesekan daun beringin, dari gemericik air terjun, dan dari dalam dadanya sendiri. Ujian telah usai. Keduniawian telah dilepaskan. Namun transformasi ini belum mencapai puncaknya. Ada satu langkah terakhir yang harus diambil. Sebuah langkah yang melampaui keberadaan dan ketiadaan. Langkah menuju moksa yang sempurna, di mana sang raja akan benar-benar menjadi kabut yang abadi, menjaga tanah ini tanpa pernah lagi perlu menampakkan diri. Bab ini ditutup dengan kabut pagi yang turun begitu tebal, sehingga menutupi seluruh lereng Gunung Salak, menyembunyikan rahasia besar tentang seorang pria yang pernah memiliki segalanya, namun menemukan kebahagiaan sejati justru saat ia melepaskan segalanya.